nggak relevan gitu, nggak relate gitu sama kita yang rasa-rasanya dalam beberapa waktu terakhir tuh susah ekonominya. Betul, makanya kita habis ini akan langsung ngobrol bersama dengan ekonom dari Indef, ada Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat sore. Jumpa lagi nih kita di Detik Sore. Ya, apa kabar? Kabar baik, Pak Tauhid. Alhamdulillah. Ya. Pak Tauhid, tadi pagi BPS sudah ngumumin pertumbuhan ekonomi kita yang sudah dinanti-nantikan gitu ya, dan alhamdulillah tidak diundur gitu seperti data kemiskinan. Tapi kali ini juga membuat kejutan gitu, banyak orang dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui 5%, bahkan 5,12%. Dari Pak Tauhid sendiri ikut kaget nggak tadi pas mendengarkan rilisan BPS tadi pagi? Ya, saya termasuk yang kaget ya, karena beberapa hal. Karena kan kita mengamati 3 bulan terakhir beberapa indikator tuh trennya tidak membaik ya. Misalnya penjualan semen kontraksi di bulan Juni, begitu kemudian juga penjualan roda 2, roda 4, indeks keyakinan konsumen, bahkan di industri PMI manufaktur kita itu di bawah 50 konsisten selama 3 bulan terakhir begitu ya. Nah, termasuk misalnya kredit juga kan di bawah 8% begitu ya. Padahal normalnya itu 11 sampai 12 ya, untuk konsumsi ya, ataupun untuk investasi dan modal kerja begitu. Artinya angka-angka itu biasanya kita menjadi patokan kalau pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh di atas 5%, begitu. Misalnya PMI di atas 50, kredit di atas 10, kemudian penjualan roda 2 itu tidak terkontraksi, bahkan mungkin tumbuh 1/5%, begitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian kami memperkirakan ini pasti di bawah 5 gitu. Apalagi seingat saya bulan yang lalu begitu pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan di DPR juga telah memproyeksikan untuk di kuartal kedua ini memang paling tinggi hanya 5% ya, range-nya walaupun jauh 4,7 sampai 5 begitu. Ini artinya adalah bahwa memang luar biasa ketika pertumbuhan ekonomi diumumkan 5,12 begitu, dan saya kira memang yang tentu saja mungkin ini butuh penjelasan lebih detail mengapa angka ini cukup mencolok di luar lembaga-lembaga ya, bukan hanya kami dari Indef, tapi lembaga pemerintah sendiri termasuk juga lembaga bank juga kan beberapa sudah mengumumkan proyeksi mereka begitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi pertanyaan banyak pihak lah, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam memang ada angka-angka yang menurut kami luar biasa. Yang mencolok adalah memang investasi ya, tumbuh year on year-nya 6,99% ya. Dan saya kira memang kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu 2024 itu 4,42 begitu ya, artinya hampir ya lebih tinggi mungkin ya 75% dibandingkan tahun lalu begitu. Padahal kalau kita lihat di tahun ini kalau kita lihat di FDI kita itu tidak terjadi lonjakan yang luar biasa. Bahkan di portofolio kita kan banyak yang keluar nih ya, para pemilik uang begitu ya. Walaupun masih di pasar uang dalam negeri Pak ya. Nah, begitu ya. Termasuk misalnya katakanlah untuk pembelian mesin, peralatan dan sebagainya, ini yang saya kira memang kalau kita lihat biasanya kalau normalnya di kuartal 3 atau 4 yang biasanya lebih tinggi, ini kuartal kedua sudah langsung melonjak. Saya kira itu yang muncul begitu ya. Termasuk kalau kita lihat di sisi katakanlah sektoral, yang menarik dari data ini juga menunjukkan sektor-sektor yang juga luar biasa tumbuh begitu. Misalnya industri pengolahan tumbuh 5,12 ya.
Padahal 3 bulan terakhir rasanya PMI kita itu di bawah 50 gitu ya, konsisten. Jadi ini yang apa saya kira memang butuh untuk apa ya lebih banyak pendalaman terhadap informasi dan data-data ini karena penting gitu. Mungkin ada beberapa hal yang nanti BPS perlu penjelasan jauh lebih detail begitu. Yang artinya juga terjadi, apa ya, bisa dibilang anomali juga gitu ya Pak ya, perbedaan antara yang sebetulnya bisa dilihat di lapangan dan juga data yang juga disajikan sama BPS juga gitu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin juga punya kondisi yang cukup mirip lah sama kita, gimana nih posisi kita? Kok bisa Ya, kita tumbuh? iya kalau ya memang kalau sisi lain dibandingkan negara lain ya dengan Mhm, situasi di kuartal kedua ini sebenarnya kita bersyukur kalau memang posisi kita masih tetap di angka 5,12 ya. oke. Negara lain memang kalau untuk wilayah Asia memang yang tumbuh tinggi biasanya India, Mhm, mereka bisa lebih tumbuh 6,5 sampai 7%, kemudian Filipina juga bisa mencapai 6 begitu. Nah, baru kita dengan China begitu yang relatif sama sekitar 5%. Namun yang lain cenderung memang lebih rendah begitu ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat memang tendensinya apa nama dengan situasi global hari ini, logikanya memang ada tekanan global yang cukup kuat ya, terutama pada sektor ekspor dan impor kita begitu ya. Nah, dilalah memang kita ini kalau kita lihat tren data ekspor kita yang kemarin surplus konsisten 4 miliar dolar, Hmm. itu ditolong oleh CPO kita ya, yang mmm, lain turun tapi CPO naik begitu. Itu faktornya juga apa harganya masih tetap bagus begitu ya, walaupun ada tekanan dari Trump begitu. Tapi negara mhm, lain itu ada yang lebih buruk lah begitu. Jadi ini yang saya kira berbeda begitu ya. Kalau kita mhm, lihat memang eh, apa negara Eropa maupun Amerika cenderung jauh lebih rendah ya. Biasanya mereka mmm. growth-nya di bawah 3%, tapi yang biasanya kompatibel dengan kita ya di Asia ya biasanya Filipina, Malaysia, termasuk India begitu. Mhm, Hmm. mhm, mhm. Pertanyaan selanjutnya kemudian mendengarkan tadi Pak Tauhid menyebut bahwa ada sejumlah indikator yang memang terbukti ada pelemahan gitu ya, mulai dari apa penjualan kendaraan roda 2, roda 4 yang terkontraksi, kemudian laju pertumbuhan kredit yang juga melambat gitu, kredit konsumsi. Belum lagi juga serapan belanja pemerintah juga cukup lambat juga di kuartal kedua ini gitu. Ada kemungkinan nggak sih Pak, ada semacam apa ya, potensi overestimasi gitu dalam perhitungan PDB kita di kuartal 2 ini Pak Tauhid? Itu bisa saja terjadi, tapi juga bisa tidak ya. Hmm? Apa bisa saja terjadi karena apa kita masih belum tahu source of pertumbuhan ini, sumber dari pertumbuhan ini berasal dari mana gitu ya. Misalnya kalau kita duga ini karena yang mencolok adalah investasi masyarakat Mhm, di tengah situasi kredit turun, PMA, PMDN masih belum normal, Hmm? ini investasi dari mana? Nah, itu yang mungkin perlu penjelasan lebih detail begitu ya. Overestimasinya berasal dari mana? Ini yang saya kira kemudian perlu ada apa penjelasan lebih detail gitu ya. Hmm. Karena fakta-fakta biasanya kalau kita ekonom biasanya menggambarkan dari data-data tadi yang sudah disampaikan. Bahkan media lain ya ada 8 indikator yang mhm, tendensinya memang kuartal kedua kita ini tidak lebih baik dari kuartal satu lah begitu ya. Kalau memang ini terjadi ya ya kita mengapresiasi kalau tumbuh kita benar-benar 5,12. Hmm. Tapi karena ini apa munculnya ada di PMTB tidak dikonsumsi rumah tangga ya maka dari kebanyakan pembelian alat barang dan sebagainya maka memang yang dirasakan tumbuh 5,12 ini tidak benar-benar apa real Hmm. dirasakan oleh mmm, masyarakat gitu ya kecuali kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita 5,12 tetapi konsumsi rumah tangganya lebih tinggi
maka betul-betul itu trennya adalah peningkatan Anomali. kesejahteraan Oh. masyarakat gitu. Si angka Karena 5 karena konsumsi rumah tangga ini 4,97 lebih rendah dari angka Angka pertumbuhan ekonomi ya. 5,12 ya. betul. Apakah sebetulnya angka 5,12% ini juga cukup nggak sih untuk menopang APBN negara yang memang masih ada setengah tahun lagi nih berjalan di tahun 2025 ini gitu? Ya, memang kalau kita lihat trennya biasanya pertumbuhan ekonomi kita puncaknya memang di kuartal kedua ini ya, begitu ya. Siklusnya nanti di kuartal ketiga turun ya, artinya lebih rendah dari kuartal kedua karena tidak ada momentum ya, tidak ada serapan belanja pemerintah biasanya di kuartal 4, kemudian tidak ada momentum hari-hari besar yang membuat konsumsi meningkat. Biasanya memang kuartal 3 turun. Kemudian meningkat sedikit di kuartal keempat begitu ya. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, bagaimana ini kemudian belanja pemerintah bisa mendorong ini lebih baik? Ya tinggal nanti serapannya apakah memang bisa lebih besar. Biasanya kan kalau di kuartal kedua itu biasanya 45% begitu ya. Kuartal ketiga mungkin bisa sekitar di atas 70 dan kuartal keempat serapan anggaran pemerintah biasanya bisa mencapai 95 sampai 97% ya. Normalnya seperti itu. Nah, harapan kita memang serapan belanja ini bisa lebih cepat. Tetapi yang mungkin diperhatikan adalah kualitas belanjanya. Ini spendingnya kemana begitu ya. Mungkin pemerintah masih memberikan dorongan untuk daya beli tapi di kelompok di bawah nih. Nah, yang kelompok menengah ini yang kemudian belum optimal gitu ya. Jadi ini yang saya kira menjadi catatan sehingga tadi kenaikan belanjanya tidak besar dan pengaruh ke konsumsi masyarakat di atas 5% itu juga relatif berat begitu ya. Baiknya apa Pak biar kelompok menengah ini bisa nggak jadi Rojali, nggak jadi Rohana, nggak jadi Rohalus? Kalau gue justru jadinya untuk para middle class tuh yang sehat tuh spending atau pembelanjaannya tuh kemana atau yang seperti apa gitu. Ya, itu one thing. Dan juga dari pemerintah bisa support apa biar yang kelas menengah ini bisa tahan-tahan gitu ya. Tetap punya appetite buat belanja gitu untuk konsumsi misalnya. Ya, kalau kelas menengah biasanya yang kalau kita pelajari ya, biasanya mereka yang rutin pengeluaran kan, kalau makanan berarti kan kebutuhan non makanan tuh dijaga agar bisa terjangkau oleh mereka. Apakah pendidikan, kesehatan itu tidak melonjak ya, karena cenderung kelas menengah ini sudah mulai terjadi ada perubahan pola konsumsi. Bunga KPR ya, juga Pak. Ya, salah satunya KPR ya. Jadi ya betul bahwa pendekatan penurunan suku bunga itu harus efektif dan cepat begitu ya. Karena kalau kita kemarin sudah diturunkan begitu ya oleh BI, tapi waktunya ke suku bunga di banknya itu ada jeda sekitar 3-4 bulan. Nah, itu harus dipercepat agar cepat begitu ya. Itu membantu kelas menengah. Ini kan kalau misalnya sekarang hanya 8%, itu kelas menengah memang biasanya untuk kredit dia paling suka begitu ya. Maka dia harus tumbuh di atas 12% lagi gitu ya. Suku bunganya harus diturunkan. Apa kemudian yang bisa dibantu juga oleh pemerintah? Kemarin sempat ada diskon listrik ya. Betul. Itu yang sekarang manfaatkan itu kan kelas bawah ya, 1.300. Bikin lagi kayaknya ya. Nah, kalau kelas menengah dalam kondisi daya beli butuh memang ya 1.300-nya mungkin bisa diperluas begitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa membantu mereka. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya bagi kelas menengah dua ya. Yang pertama adalah bagaimana investasi yang ada itu bisa menciptakan lapangan kerja formal ya jauh lebih banyak begitu ya. Karena kalau kita lihat kan tendensinya yang formal ini turun begitu ya. Jadi penting karena kelas menengah ini mudah menyerap apalagi mereka punya latar belakang pendidikan yang baik. Yang kedua, mencegah PHK gitu ya, jangan lebih luas gitu ya. Bagaimana ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah, apakah kebijakan, insentif dan sebagainya tidak
jauh lebih buruk dan lebih banyak untuk PHK ya, apalagi dengan situasi sekarang ya pada beragam industri kita, begitu Mas. Dan soal pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini Pak, gimana soal PR kita dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata Pak Tauhid? Apakah masih jauh panggang dari api, masih terpusat di satu daerah, pulau, wilayah, atau ada progres yang baik dari Pak Tauhid melihatnya? Ya, kalau kita lihat pemerataan kan ada dua, ada beberapa pendekatan. Betul tadi, pendekatan pertama sebenarnya dari sisi wilayah. Sebenarnya kalau kita lihat tren 20 tahun terakhir, memang sudah ada pergeseran begitu ya. Mungkin 20 tahun terakhir dulu Jawa itu sekitar 58, 59. Sekarang tuh 56% sumbangan PDB-nya begitu ya. Jadi kontribusi luar Jawa sudah mulai bergerak, tapi relatif memang lebih lambat karena ini memang faktor konsumsi dipengaruhi oleh penduduk Jawa jauh lebih banyak dibandingkan luar Jawa. Jadi tumbuhnya di situ ya. Nah, namun dari aspek growth pertumbuhan, memang kalau kita lihat pertumbuhan tinggi ini hanya terjadi di Sulawesi dan Maluku dan Papua begitu ya. Biasanya seperti itu begitu ya. Karena mereka punya hasil tambang, perkebunan, dan sebagainya yang membuat tumbuh. Sementara yang berbasis industri cenderung memang relatif stagnan, begitu ya. Misalnya di Jawa dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian mungkin perlu ada upaya pemerataan. Memang arah investasi, mobilitas penduduk, sampai infrastruktur memang harus didorong jauh lebih luas, terutama di luar Pulau Jawa ya, apakah di Sumatera, Kalimantan, begitu termasuk Nusa Tenggara yang saya kira seringkali sering tertinggal begitu. Yang kedua pemerataan adalah pada kelompok pendapatan ya gitu. Kalau kita lihat kan kemarin kalau kita lihat data simpanan itu kan mayoritas simpanan kita ini bawah 100 juta ya. Jadi jumlahnya semakin kecil ya, yang di atas 5 miliar makin banyak begitu ya. Artinya ini yang kalau pemerataan harusnya ya yang 100 juta ini growth-nya harus lebih tinggi begitu ya. Kelas menengah bawah ini banyak di sini begitu ya. Jadi kalau ini tumbuh lebih tinggi, biasanya Rojali, Rohana dan sebagainya itu makin berkurang gitu ya. Ini yang saya kira kita tumbuhkan untuk yang bawah. Nah, syaratnya seperti apa? Ya, satu, bagaimana meningkatkan pendapatan mereka. Ya, yang kedua, mengerem biaya-biaya agar tidak tumbuh lebih tinggi. Misalnya inflasi pangan kemarin berat susah dicari begitu ya. Inflasi skincare juga Pak. Harus dijaga deh kayaknya. Karena diserang sama produk-produk dari luar juga yang lebih murah ya. Memang ada perubahan pola konsumsi ya, yang kalau kita lihat semakin mudahnya digitalisasi, tangan kita gatel, akhirnya beli-beli yang sesuatu yang mungkin dulu tidak dipikirkan menjadi kebutuhan pokok ya, sekarang jadi kebutuhan pokok begitu. Saya kira ya ini memang tugas pemerintah, beratnya adalah pemerataan ya pada pokok pendapatan begitu, terutama yang paling bawah maupun antar wilayah begitu. Termasuk juga ini trennya justru kemiskinan juga di perkotaan mulai tumbuh lagi nih ya. Dulu di pedesaan, sekarang perkotaan karena PHK dan sebagainya itu justru banyak terjadi sekarang di wilayah perkotaan begitu ya. Tapi ini lagi-lagi bertolak belakang juga dengan pernyataan yang juga sempat diberikan bahwa angka kemiskinan justru menurun. Ya, ini menarik ya. Mungkin kalau kita lihat ya, karena kan memang basis perhitungan kemarin kan 20.000 orang per hari kali kurang lebih mungkin 600.000 kali 4, atau hampir 5 lah ya, sekitar 2,3 atau 2,4 juta begitu ya standar kemiskinan kita begitu. Memang problemnya adalah standar kemiskinan ini tidak berubah dari waktu ke waktu ya, hanya nilai nominalnya yang berubah ya, realnya itu kan sesuaikan. Nah, padahal sudah ada standar kemiskinan yang mungkin bisa diperbandingkan antar negara seperti Bank Dunia, atau perubahan pola konsumsi yang berubah begitu ya. Dan disamaratakan lagi Pak ya, semua indikatornya di semua wilayah ya.
Ya, jadinya kita nggak bisa melihat apa upaya-upaya yang beragam antar negara untuk bisa kita ambil caranya begitu ya. Saya kira karena kita masih menggunakan pendekatan yang baku dan lama. Saya kira harusnya kita sudah mulai agak sedikit merevisi metodologi dan sebagainya. Memang kalau pakai yang lama cenderung turun begitu ya. Dan masalahnya adalah pendekatan ini hanya bisa katakanlah bisa diatasi ya ketika pemerintah lagi-lagi mengandalkan bantuan sosial begitu ya. Tendensinya masalahnya kan ketergantungan pada bantuan sosial memang mengurangi kemiskinan tetapi tidak cepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang saya kira menjadi challenge bagi siapapun ya yang mengambil kebijakan dan melaksanakan program-program pengurangan kemiskinan gitu, Mas ya. Baik. Kemarin juga sempat ada ya bantuan untuk middle class ya. Kalau BSU tuh berarti untuk menengah ke bawah sih sebenarnya BSU tuh karena dia gajinya harus UMR. Iya, betul. UMR ya, betul ya. Menengah ke bawah ya, karena kalau misalnya kemiskinan tadi 2,4, 2,5 mereka gaji UMR. Masalahnya kan gaji UMR di Jogja itu kan rendah, misalnya Jakarta mungkin tinggi gitu. Jadi ada pepet-pepet dikit gitu ya. Betul. Pak Tauhid mungkin terakhir soal ini, dengan capaian yang kita dapatkan hari ini di Q2 dapat 5,12% gitu, kemudian kita masih punya sisa 2 kuartal lagi, di mana 2 kuartal ini kita sudah gulirkan koperasi Desa Merah Putih misalnya yang diharapkan bisa menggenjot begitu konsumsi dan juga ketahanan ekonomi di daerah. Kira-kira kita bisa dapat angka berapa sampai akhir tahun nanti, Pak Tauhid? Iya, kalau kita lihat sih dengan situasi sekarang ya, ini kan berarti rata-rata sudah 5% ya, kemudian artinya semester 1 ini sudah tercapai 5% begitu ya. Saya kira kalau dengan situasi ini maka ada perubahan target, ada perubahan realisasi ya. Saya kira melihat kuartal ketiga agak turun ya, mungkin di bawah 5%. Kuartal keempat agak membaik begitu, mungkin bisa aja sekitar 4,9 sampai 5 ya. Saya kira 5% bisa tercapai di all year ya dengan bisa, ya? pencapaian sekarang begitu ya. Saya kira bisa dicapai begitu ya. 5% tapi kalau bisa. Tapi kalau tumbuh sesuai dengan sesuai dengan katakanlah target pemerintah 5,2, rasanya agak sulit begitu ya. Target pemerintah kan di APBN kita 2025 5,2% ya. Saya kira masih relatif sulit begitu ya. Mungkin juga di kuartal 1 dan 2 memang disokong dengan banyak long weekend ya. Long weekend betul. Walaupun juga dibarengi sama tumbuhnya Rojali Rohana dan betul, lain-lain karena ya. kebanyakan long weekendnya juga. Ini kan udah habis nih long weekendnya sampai the end of the year. Jadi mungkin akan ada angkanya yang berubah juga. Oke, seperti yang kalau disampaikan gitu, juga Pak Tauhid. Pak Tauhid, makasih banyak sudah mau bergabung kembali ke Detik Sore. Jangan bosan untuk kita misalnya undang lagi Pak Tauhid dan memberikan insight-insight baru buat kita di sini. Karena kita juga merupakan Rotalu, rombongan tanya-tanya mulu ya. Betul, Pak Tauhid. Rotalu. Terima kasih Pak Tauhid. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Dinantikan Pak mampir ke kantor. Selamat sore. Selamat sore.